Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Kusduanto dari Prodi Teknik Komputer kelas B2. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian counter. Untuk rangkaian counter yang dibahas pada pertemuan kali ini ada synchronous up, ada asynchronous up counter, ada Johnson counter, ada modulo 10 counter, dan ada up down counter. Untuk rangkaian counter sendiri merupakan suatu rangkaian elektronika digital yang berguna untuk melakukan perhitungan angka secara berurutan, baik itu maju maupun perhitungan mundur. Rangkaian ini juga merupakan salah satu rangkaian elektronika digital yang menggunakan urutan logika digital dan diatur oleh clock. Nah, untuk rangkaian yang pertama saya akan bahas tentang mengenai rangkaian up counter. Nah, rangkaian up counter ini merupakan suatu rangkaian terpadu yang dirancang untuk mencacah bilangan desimal secara maju, atau bisa disebut rangkaian ini akan menghitung mulai dari desimal terkecil ke desimal yang terbesar. Oke, rangkaian up counter ini terdiri dari dua, yaitu ada asynchronous counter dan ada synchronous counter. Saya akan membahas mengenai rangkaian asynchronous counter terlebih dahulu. Nah, ini ada rangkaiannya saya sudah buat. Nah, di sini terdiri dari 4 IC flip-flop, yaitu IC 74LS76. Nah, ini rangkaian flip-flop ini disusun secara seri, yang mana setiap dari masukan clocknya itu tergantung dari output dari IC sebelumnya. Dapat dilihat di sini, clock input dari yang sini merupakan hasil output dari IC sebelumnya. Begitu juga yang U2 di sini, U2A ini juga clocknya merupakan hasil output dari rangkaian IC sebelumnya, yang ini juga sama. Jadi hasil clock yang ini terpengaruh dari hasil outputnya sebelumnya. Langsung saja kita coba jalankan. Nah, dapat dilihat sini LED sudah mulai menyala. Dia akan mati, nyala, lalu sini nyala, lalu berpindah ke sini, lalu di sini nyala, lalu di sini mati dan di sini nyala, lalu di sini nyala, lalu pindah ke D1. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga asinkronus ini terdapat dua switch, yang mana jika salah satu switch ini dihubungkan, rangkaian ini akan mati. Bisa dicontohkan. Nah, di sini jika switch yang pertama saya coba matikan, saya coba hubungkan, maka di sini rangkaian LED di sini akan mati. Begitu juga yang ini, misalkan kita hubungkan, maka rangkaian juga mati, tidak terjadi apa-apa. Oke, untuk selanjutnya di sini juga ada rangkaian synchronous up counter. Nah, ini juga sama tersusun secara dari. Nah, selanjutnya ada rangkaian synchronous up counter. Di sini juga terdiri dari 4 IC flip-flop, yaitu di sini gunakan IC JK flip-flop. Nah, di sini ada 4 tersusun secara paralel juga, secara seri juga. Tetapi yang membedakan di sini adalah clocknya ini berasal langsung dari clock, sehingga hasil clocknya ini tidak bergantung dari hasil output IC yang lainnya. Nah, dapat kita coba langsung jalankan. Nah, ini sudah LED sudah menyala. Dia akan menyala dari D8, lalu pindah ke D7, lalu pindah ke D6, lalu ke D5. Ya, D8 nya nyala, lalu pindah ke D5, dan begitu seterusnya. Nah, ini hasilnya ini berbeda dengan asynchronous up tadi. Hal yang membedakan di sini karena clocknya ini dia langsung berasal dari clock, tidak dari output IC sebelumnya. Untuk rangkaian selanjutnya di sini ada rangkaian up or down counter. Up or down counter merupakan pengembangan dari synchronous counter yang menggabungkan fungsi up counter dan down counter. Jadi pada rangkaian ini dia bisa menghitung secara maju ataupun mundur. Itu nanti tergantung switch yang dipilih. Dan ini merupakan pengembangan dari synchronous counter. Nah, dapat dilihat sini saya sudah buat rangkaiannya. Yang bagian sini ini mirip dengan rangkaian synchronous counter, tapi di sini tambahkan ada ICN, ada IC OR, IC NOT, sehingga membuat rangkaian ini bisa menghitung secara maju ataupun mundur tergantung switch yang di sini. Bisa langsung kita coba jalankan. Untuk switchnya kita taruh di posisi di atas.
Nah, maka rangkaian ini akan menghitung secara maju. Dapat lihat di sini LED-nya akan mati semua, lalu dia akan menjalankan fungsi up counter. Sama seperti rangkaian yang ini tadi. Oke. Ini dia akan menjalankan fungsi up counter. Jika kita ubah switch-nya ke yang bawah, lalu kita jalankan kembali. Nah, dapat lihat di sini semua LED-nya menyala, dia akan menghitung mundur atau dia menjalankan fungsi down counter. Semua ini bisa terjadi akibat dari pemilihan jalur di switch ini. Selanjutnya di sini ada rangkaian pencacah modulo. Selanjutnya di sini ada rangkaian modulo 10 counter, yaitu suatu pencacah digital yang menghitung bilangan biner dari 000 sampai 1001. Nah, langsung saja kita coba lihat rangkaiannya. Di sini saya sudah buat. Rangkaian modulo 10 counter terdiri dari 4 buah IC flip-flop juga. Yang digunakan di sini sama seperti asynchronous counter tadi, digunakan 74LS76. Lalu di sini terdapat 2 buah logic state. Nah, nanti misalkan input yang pertama ini kita beri 0, maka semua LED di sini akan menyala. Lalu jika kita yang di sini 1 dan di sini 0, semua LED di sini akan mati. Nah, jika kita beri inputnya 1 di sini, maka dia akan menjalankan fungsi modulo 10 counter. Dapat lihat di sini LED 13 menyala, lalu pindah ke LED 14, lalu LED 13 nyala kembali, lalu LED 15, lalu 13, lalu 14-nya nyala, lalu 13-nya nyala, lalu pindah ke 16. Nah, hal ini bisa terjadi karena input dari J dan K di sini ini berasal dari output dari IC sebelumnya. Dapat lihat di sini, output dari Q ini akan masuk ke rangkaian N yang ini, lalu dia akan masuk ke inputan J dan inputan K pada IC setelahnya. Maka bisa dihasilkan rangkaian modulo 10 counter seperti ini. Yang terakhir di sini ada Johnson counter, yaitu counter yang melakukan pergeseran sebanyak flip-flop yang digunakan dan kembali ke keadaan semula untuk memulai pergeseran. Langsung saja kita lihat outputnya. Di sini saya sudah buat rangkaiannya, kita coba jalankan. Nah, di sini dia akan mulai dari LED 9, lalu pindah ke LED 10, lalu ke LED 11, lalu LED 12. Lalu dia akan mati dari LED 9, lalu 10, 11, lalu 12. Nah, lalu dia akan mulai lagi dari LED 9, lalu menyala ke 10, 11, 12, lalu mati mulai dari 9. Nah, dapat lihat tadi sesuai pengertiannya, di sini sesuai dengan IC flip-flop yang digunakan. Di sini ada IC 4027 digunakan sebanyak 4, maka di sini dia akan melakukan perhitungan sebanyak 4, lalu dia akan mulai mati lagi dari LED nomor 9 dan nyala dari nomor 9 juga. Saya kira cukup praktikum kali dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.